Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita hari ini. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang menyusun persamaan lingkaran yang tidak diketahui pusat atau jari-jarinya. Adik-adik, mari kita review sejenak. Pada video kita sebelumnya, kita telah belajar persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R memiliki bentuk X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian bentuk persamaan lingkaran ini dapat kita uraikan menjadi bentuk umum persamaan lingkaran dengan cara mengkuadratkan seluruh unsurnya, sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 sebagai bentuk umum persamaan lingkaran, di mana nilai A sama dengan negatif 2A kecil, kemudian B besar sama dengan negatif 2B kecil. Dari sini akan kita peroleh bahwa A kecil sama dengan negatif A besar dibagi 2 dan B kecil sama dengan negatif dari B besar dibagi 2. Dari sini kita bisa ingat kembali bahwa pusatnya masih sama, yaitu A kecil, B kecil, dan jari-jarinya dapat dihitung dengan rumusan akar dari A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang C besar. Nah, adik-adik, menjadi pertanyaan bagaimana menyusun persamaan lingkaran apabila pusat dan jari-jarinya belum diketahui. Nah, sebagai pelajaran bagi kita, mari kita perhatikan contoh soal yang sudah kakak siapkan di sini. Di sini ada soal, tentukanlah persamaan lingkaran yang melalui titik A 1,-1, titik B 1,5, dan titik C 4,2. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita perhatikan bahwa pada soal ini tidak diketahui titik pusatnya. Tidak ada titik pusat dan tidak ada jari-jari. Tidak ada diameter juga adik-adik sebagai petunjuk jari-jarinya. Nah, hanya diketahui bahwa lingkaran itu melalui 3 buah titik. Jadi ada 3 buah titik yang dilalui oleh lingkarannya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menentukan persamaan lingkaran apabila hanya diketahui 3 buah titik yang dilalui oleh lingkarannya. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka dapat kita bawa ke persamaan lingkaran atau ke bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, lebih mudah apabila kita menggunakan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi adik-adik, untuk menyelesaikannya seperti ini, kita ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini adik-adik akan kita gunakan untuk menentukan berapakah A, berapakah B, dan berapakah C dengan mensubstitusikan ketiga titik yang ada pada soal. Karena titik ini dilalui oleh lingkaran, maka titik ini pasti memenuhi persamaan lingkaran ini. Maka kita masukkan satu persatu ya adik-adik. Jadi kita mulai dari titik A. Titik A ini berkoordinat di 1,-1. Ini artinya adik-adik bahwa X-nya itu nilainya adalah 1. Ini X-nya, yang ini adalah Y-nya adik-adik. Nah, kita substitusikan saja ke dalam persamaan lingkarannya. X kuadrat, X-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya adalah -1, berarti -1 kuadrat, ditambah A dikali X, X-nya adalah 1, ditambah B dikali Y-nya adalah -1, ditambah C sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan adik-adik. 1 kuadrat adalah 1, ditambah -1 kuadrat juga adalah 1, ditambah A kali 1 adalah A. A dikali 1 tetap A. Ini artinya A dikali 1, 1 kali A berarti A. B kali -1 adalah -B, ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan boleh kita selesaikan adik-adik. 1 tambah 1 adalah 2. 2 kakak pindahkan ke ruas ini. 2 berarti pindah menjadi -2. Maka di ruas kiri tinggal A dikurang B ditambah C.
Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama adik-adik. Ya, persamaan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusikan titik B adik-adik. Sekarang kita substitusikan titik B yang koordinatnya adalah 1,5. Berarti adik-adik dari sini kita ketahui bahwa X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 5. Maka kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. X kuadrat, X-nya adalah 1 kuadrat ditambah Y-nya adalah 5, Y kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah A kali X. X-nya adalah 1 ditambah B kali Y. Y-nya adalah 5 ditambah C sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke sini ya adik-adik ke persamaannya. Kita teruskan, 1 kuadrat adalah 1 ditambah 5 kuadrat adalah 25 ditambah A kali 1 adalah A ditambah B kali 5 adalah 5B ditambah C sama dengan 0. Sama seperti tadi, ini boleh kita selesaikan. Ini nilainya 26 ya adik-adik. 26 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 26. Karena ini positif, pindah menjadi negatif. Maka di ruas kiri tinggal A ditambah 5B ditambah C sama dengan minus 26. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua adik-adik. Jadi setiap titik akan menghasilkan sebuah persamaan. Nah, kita lanjutkan untuk titik yang ketiga, yaitu titik C. Titik C koordinatnya di 4,2. Maka kalau kita substitusikan ke dalam persamaannya, berarti 4 kuadrat ditambah Y kuadrat 2 kuadrat ditambah AX ya adik-adik, berarti A X-nya adalah 4. A kali 4 ditambah BY, Y-nya adalah 2 ditambah C sama dengan 0. Kita teruskan, 4 kuadrat nilainya 16, 2 kuadrat nilainya 4 ditambah A kali 4 adalah 4A ditambah B kali 2 adalah 2B ditambah C sama dengan 0. 16 ditambah 4 adalah 20. 20 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 20. Maka di ruas kiri tinggal 4A ditambah 2B ditambah C. Ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Maka adik-adik kita sudah mensubstitusikan ketiga titik yang dilalui oleh lingkaran sehingga kita dapatkan 3 buah persamaan. Nah, tugas kita berikutnya adalah membentuk persamaan keempat dan kelima. Persamaan keempat dan kelima kita peroleh dengan cara mengeliminasi ketiga persamaan ini. 2 dari setiap 3 persamaan ini kita eliminasi. Misalnya kakak ambil persamaan 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3, yang mana saja boleh, tapi tidak dia dengan dirinya ya adik-adik. Boleh kakak ambil misalnya persamaan 1 dengan 2. Kakak akan eliminasi, di sini kakak tulis eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi boleh 1 dengan 2, boleh 1 dengan 3 ya adik-adik, yang mana saja boleh ya. Nah, kita eliminasi, kakak tuliskan persamaan satunya adalah A dikurang B ditambah C sama dengan minus 2. Yang ini ya adik-adik persamaan satunya. A dikurang B ditambah C sama dengan minus 2. Kemudian persamaan yang kedua, A ditambah 5B ditambah C sama dengan minus 26. Nah, langkah pertama untuk menentukan persamaan yang keempat adalah kita harus mengeliminasi si C. Nah, kita perhatikan di sini adik-adik bahwa si C-nya sudah seimbang. Di sini positif 1, C-nya ada 1 buah, di sini ada 1. Karena sama-sama positif 1, berarti kita boleh langsung eliminasi. Kita kurangkan saja adik-adik. Jika C-nya belum seimbang, maka kita kali koefisien ya adik-adik. Koefisien yang atas kali ke bawah, koefisien yang bawah kali ke atas. Kita seimbangkan dulu. Nah, karena sudah seimbang sama-sama 1 C-nya, maka tinggal
kita eliminasi. Karena ini sama-sama positif, maka kita kurangkan. Tapi kalau satu positif, satu negatif, maka kita jumlahkan ya adik-adik supaya dia habis. Maka kita kurangkan 1 buah A dikurang 1 buah A. Ini habis ya adik-adik, berarti A-nya habis. Karena 1 buah A dikurang 1 buah A berarti A-nya habis. Kemudian negatif 1B dikurang, ini negatif dikali positif kan jadi negatif ya adik-adik. Negatif 1B dikurang 5B. Tadinya negatif 1, sekarang ada lagi negatifnya 5, berarti ada 6 buah negatif B. Kemudian 1 buah C dikurang 1 buah C habis ya adik-adik, maka kita peroleh negatif 6B sama dengan ini negatif 2, negatif kali negatif jadi positif, berarti negatif 2 ditambah 26, berarti negatifnya ada 2, positifnya ada 26, maka sisanya adalah positif 24 ya adik-adik. Nah ini boleh kita bagi lagi dengan negatif 6, kita bagi dengan negatif 6, berarti negatif 6 dibagi negatif 6 positif 1, positif 1B sama dengan 24 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif adalah negatif, 24 bagi 6 adalah 4. Nah inilah yang menjadi persamaan yang keempat adik-adik. Nah kita sudah dapatkan persamaan yang keempat. Nah untuk persamaan yang kelima kita eliminasi lagi. Kita lakukan eliminasi antara dua persamaan lagi. Kalau tadi sudah 1 dengan 2, maka sekarang boleh 1 dengan 3 atau 2 dengan 3, yang mana saja boleh. Kakak ambil 2 dengan 3 ya adik-adik. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya kakak tulis. A ditambah 5B ditambah C sama dengan negatif 26. Kemudian persamaan yang ketiganya kakak tulis 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 20. Nah, kalau tadi kita mereduksi si C, maka di sini juga kita harus mereduksi si C. Ya, adik-adik. Jadi kalau tadi di atas kita mereduksinya si A, maka di sini juga harus mereduksi si A. Jadi jangan berbeda ya adik-adik, supaya nanti kita dapatkan persamaan kelima yang bisa kita eliminasi lagi persamaan 4 dan kelima ya. Jadi ini kita eliminasi adik-adik. Nah, karena kita mau mengeliminasi si C-nya sudah seimbang, di atas 1 di bawah 1 dan sama-sama positif. Kalau tandanya sama maka dikurang, kalau tandanya berbeda maka harus ditambah ya. Nah, kita eliminasi 1 buah A dikurang 4 buah A, maka ini akan menjadi negatif 3 buah A. Adik-adik, 1 buah A dikurangi 4 buah A, negatif 3A. 5B dikurang 2B, berarti 5 dikurang 2 adalah 3 ya adik-adik, 3B. Kemudian 1C dikurang 1C ini habis, maka tinggal sama dengan negatif 26. Negatif dikali negatif jadi positif, negatif 26 ditambah 20, maka sisanya adalah negatif 6 ya adik-adik. Nah ini boleh kita bagi lagi kan adik-adik, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3 boleh dibagi minus 3 juga boleh ya, bagi minus 3 boleh. Minus 3A minus 3 dibagi minus 3 sama dengan positif A, minusnya habis. Kemudian 3 dibagi minus 3 jadi negatif, 3-nya habis, tinggal B sama dengan minus 6 dibagi minus 3, minus dibagi minus jadi positif, 6 dibagi 3 adalah 2. Maka kita dapat adik-adik persamaan kelimanya adalah A dikurang B sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan 5 buah persamaan adik-adik. Maka tugas kita yang berikutnya adalah mereduksi kembali, mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi. Nah, kita eliminasi lagi ya adik-adik, persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Kakak tulis persamaan 5-nya dulu boleh, atau 4-nya dulu juga boleh. B sama dengan minus 4, ini adalah persamaan 4 ya adik-adik. Kemudian persamaan 5-nya A dikurang B sama dengan
2. Ingat, menulisnya harus sejajar, B dengan B, A dengan A ya adik-adik. Di sini karena tidak ada A-nya, kita anggap A-nya adalah 0 ya adik-adik. Nah, sekarang perhatikan B-nya sudah seimbang belum? Sudah ya. Nah, karena sudah seimbang, kita eliminasi saja. Nah, perhatikan di sini B-nya positif, di sini B-nya negatif. Karena beda tanda, maka harus kita jumlahkan adik-adik. Ini harus ditambah ya. Supaya apa? Supaya nanti B-nya bisa tereliminasi. Maka kita eliminasi. Ya, 0 ditambah 1A berarti 1A. Ya. Kemudian B ditambah negatif B, maka habislah si B-nya. Ya. Nah, sama dengan negatif 4 ditambah 2. Negatifnya ada 4, positifnya ada 2, maka bersisa negatif 2. Maka kita dapat bahwa nilai A-nya adalah negatif 2. Kemudian kita cari nilai B-nya, boleh dari persamaan 4, boleh dari persamaan 5. Nah, kebetulan persamaan 4-nya sudah menghasilkan B adik-adik. Jadi tidak perlu dicari hitung lagi seperti ini. Ya, A-nya sudah ketemu. Kalau A-nya sudah ketemu, maka boleh kita substitusikan ke persamaan 4 atau ke persamaan 5 untuk menemukan nilai B-nya. Nah, ternyata nilai B-nya kan sudah ada di persamaan 4, jadi kita tidak perlu cari lagi. Nah, karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, kita tinggal mencari C. Carilah C dari persamaan 1, 2, dan 3, karena hanya di persamaan 1, 2, dan 3 lah yang ada C-nya. Nah, kita ambil dari mana yang paling sederhana persamaannya. Paling sederhana adalah ini adik-adik, dibandingkan ini dan ini. Paling sederhana adalah persamaan 1. Maka kakak cari dari persamaan 1. A dikurang B ditambah C sama dengan minus 2. Ya adik-adik. Nah, kakak masukkan nilai A-nya adalah minus 2. A-nya minus 2 dikurang B-nya adalah minus 4. Dikurang minus 4 ditambah C-nya belum diketahui sama dengan minus 2. Oke. Minus 2 negatif dikali negatif adalah positif, ditambah 4 ditambah C sama dengan minus 2. Minus 2 ditambah 4 ini adalah positif 2, ditambah C sama dengan minus 2. 2 pindah ke ruas kanan, di sini ada minus 2, positif 2 pindah jadi negatif 2. Adik-adik, berarti di sini tinggal C. C sama dengan minus 2 dikurang lagi 2, minusnya jadi ada 4. Jadi kita dapat bahwa C-nya adalah minus 4. Kita sudah dapatkan A, sudah dapatkan B, sudah dapatkan C, maka persamaan lingkarannya sudah kita dapat tentukan. Persamaan lingkarannya adalah dapat kita tentukan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A. A-nya adalah minus 2, berarti minus 2X. A-nya minus 2 ditambah B, B-nya adalah minus 4, berarti minus 4Y. Tinggal kita ganti adik-adik, tambah C, C-nya adalah minus 4 sama dengan 0. Jadi, apabila kita sudah temukan A, B, dan C-nya, maka tinggal kita masukkan kemari. X-nya tidak perlu kita ganti, Y-nya tidak perlu kita ganti, A-nya kita ganti. Di sini minus 2, maka A-nya minus 2X. B-nya adalah minus 4 Y, dan C-nya adalah minus 4. Maka inilah persamaan lingkaran dari soal ini ketika diketahui bahwa soal ini melalui 3 buah titik yang dilaluinya. Jadi kesimpulannya adik-adik, apabila yang diketahui adalah 3 buah titik yang dilalui oleh lingkaran, maka kita substitusikan ketiga titik ini ke dalam bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, nanti akan dihasilkan, masing-masing menghasilkan 1 buah persamaan. Maka kita dapatkan 3 persamaan. Kemudian kita eliminasi persamaan 1, 2, dan 3 ini kita eliminasi untuk mendapatkan persamaan 4 dan 5. Kemudian persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi untuk mendapatkan nilai A. Sesudah dapat nilai A, kita substitusikan ke persamaan 4 atau 5 untuk mendapatkan nilai B.
Sesudah B dapat, maka kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk mendapatkan nilai C. Sesudah kita dapatkan nilai A, B, dan C, maka kita kembalikan ke bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, begitulah materi kita hari ini adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi belajar kita hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap berlatih dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.